Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai geometri hiperbolik yang beranggotakan saya sendiri Difta Resti Esa dengan NIM 0401519040 dan rekan saya Ahmad Mudofar dengan NIM 0401519039. Nah, pertama kami akan membahas mengenai sejarah geometri hiperbolik yang akan disampaikan oleh saya sendiri Difta Resti Esa. Geometri hiperbolik merupakan salah satu bentuk dari geometri non-Euclid yang muncul akibat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid. Geometri hiperbolik adalah geometri yang menggunakan 4 postulat geometri Euclid dan mengganti postulat kesejajaran Euclid dengan negasinya, yaitu postulat kesejajaran hiperbolik. Akibat pergantian postulat ini, terjadi sifat antara geometri Euclid dan geometri hiperbolik. Salah satunya adalah jumlah ukuran sudut segitiga. Pada geometri Euclid, jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat. Sedangkan pada geometri hiperbolik, jumlah ukuran sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Geometri hiperbolik diperkenalkan oleh Felix Klein tahun 1871. Geometri hiperbolik sering juga disebut geometri Lobachevsky untuk memudahkan dan menandai karya Lobachevsky sehingga postulatnya dikenal dengan postulat kesejajaran Lobachevsky. Adapun tokoh-tokoh geometri hiperbolik, yang pertama ada Johann Carl Friedrich Gauss. Beliau lahir pada tanggal 30 April tahun 1777 dan beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1855. Beliau adalah seorang ilmuwan dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu matematika, fisika, dan astronomi. Dalam bidang matematika adalah bidang geometri. Selanjutnya, tokoh yang berikutnya yaitu János Bolyai. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1802 dan wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1860. Beliau adalah seorang penemu geometri absolut, geometri hiperbolik, dan pengembang geometri asing. Kemudian selanjutnya ada Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1792 dan wafat pada tanggal 12 Februari tahun 1856. Beliau selama hidupnya mendapatkan pencapaian yaitu pengembangan dari geometri non-Euclidean yang dikembangkan pada geometri hiperbolik. Selanjutnya ada Giovanni Girolamo Saccheri. Beliau lahir pada tanggal 5 September tahun 1667 dan beliau wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1733. Beliau menerbitkan beberapa buku, diantaranya buku pertama dengan judul Question Geometrica pada tahun 1693. Selanjutnya, buku berikutnya dengan judul Logika Demonstrativa pada tahun 1697. Kemudian, pada tahun 1708, beliau menerbitkan 2 buku yaitu Neostatica dan Euclid's Ab Omni Naivo Vindicatus. Oke, tokoh selanjutnya ada Johann Heinrich Lambert. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1728 dan beliau wafat pada tanggal 25 September tahun 1777. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan fungsi hiperbolik ke trigonometri. Kemudian beliau membuat dugaan mengenai ruang non-Euclidean. Dalam geometri, beliau terkenal dengan segi 4 Lambert. Selanjutnya ada Eugenio Beltrame. Beliau lahir pada tanggal 16 November tahun 1835 dan beliau wafat pada tanggal 18 Februari tahun 1900.
Beliau menerbitkan 2 memor pada tahun 1868 yang berkaitan dengan konsistensi dan interpretasi geometri non-Euclid dan Lobachevsky. Selanjutnya ada Felix Klein. Beliau lahir pada tanggal 25 April tahun 1849 dan beliau wafat pada tanggal 22 Juni pada tahun 1925. Beliau berkontribusi dalam geometri yaitu menerbitkan 2 kertas yang disebut non-Euclidean geometri, di mana ia menunjukkan bahwa untuk mempertimbangkan geometri Euclid dan non-Euclid sebagai sebuah kasus khusus projektif dengan permukaan tertentu berbentuk kerucut. Oke, tokoh yang terakhir yaitu Henry Poincaré. Beliau lahir pada tanggal 29 April tahun 1854 dan beliau wafat pada tanggal 17 Juli tahun 1912. Beliau berkontribusi di berbagai disiplin cabang seperti matematika, mekanik cairan, teori relativitas, dan falsafah sains. Nah, kemudian kita ke pembahasan geometri hiperbolik. Dasar dari geometri hiperbolik ini merupakan dasar geometri netral yang terdiri dari 4 postulat Euclid. Kemudian hiperbolik dibangun atas 4 postulat yang sama dengan ditambahkan yaitu postulat kesejajaran hiperbolik. Dipunyai suatu garis L dan suatu titik P tidak pada L, maka ada 2 garis yang berbeda melalui P maka sejajar pada L. Postulat ini menyatakan hanya ada 2 garis sejajar dengan semua garis melalui P antara 2 garis sejajar juga akan sejajar dengan L. Kita dapat membuat ini lebih tepatnya dengan memisalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L, A dan B secara berturut-turut adalah titik pada M dan N, 2 garis sejajar sehingga A dan B pada sisi yang sama pada Q. Dapat dilihat pada gambar 2.13 pada slide berikutnya. Suatu garis memuat sinar PC antara PA dan PB juga harus sejajar pada L. Nah, berikut gambarnya. Nah, tadi kita misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L. A dan B secara berturut-turut adalah titik pada garis M dan N. Kemudian 2 garis sejajar sehingga A dan B pada sisi yang sama pada PQ. A dan B ini pada sisi yang sama PQ. Memotong pada sisi PQ kan? Nah, suatu garis PC antara PA dan PB harus sejajar dengan L. PC ini betul ya, sejajar dengan L. Pada bidang Euclid diberikan sinar PA dan PB yang tidak segaris dan titik Q berada di sudut dalam APB. Suatu garis memuat Q harus memotong salah satu dari PA, PB atau keduanya. Ini bukan kasus di bidang hiperbolik. Pada gambar 2.13, garis L melalui Q tidak memotong garis N maupun M. Kita dapat dilihat pada gambar 2.13 bahwa garis L ini melalui Q tapi tidak memotong garis M dan N. Nah, selanjutnya teorema 2.17 menyatakan bahwa setiap segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Untuk membuktikannya, kita membutuhkan semua untuk menunjukkan bahwa terdapat segitiga dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Dengan akibat 2.16 pada geometri netral yang menyatakan bahwa jika terdapat segitiga dengan sudut
defect positif, maka semua segitiga mempunyai sudut defect yang positif. Artinya, geometri integral ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Euclid, di mana jumlah sudut harus 180 derajat tepat, dan hiperbolik, di mana jumlah sudut adalah kurang dari 180 derajat. Lalu, kita mengandaikan punya garis L dan titik P tidak pada L. Misalkan, Q adalah ujung tegak lurus P ke L, dan garis M adalah tegak lurus ke PQ pada P. Misal N adalah garis lain yang tegak lurus pada L melalui P dijamin oleh postulat kesejajaran hiperbolik. Dan andaikan PA adalah sinar dari N sehingga A antara M dan L. Misalkan juga X adalah titik pada M, sehingga X dan A pada sisi yang sama, yaitu PQ. Ini X, ini A, punya sisi yang sama pada PQ. Selanjutnya, misal besar sudut X PA sama dengan P dan besar sudut QPA sama dengan 90 derajat dikurangi P, maka besar sudut QPB untuk suatu titik B-nya itu berada pada kanan Q di L, di garis L, akan kurang dari besar sudut QPA. Jika kita dapat menemukan titik B pada L, sehingga ukuran dari sudut QBP kurang dari P, maka jumlah sudut segitiga QBP akan kurang dari 90 derajat ditambah 90 derajat dikurangi P ditambah P, atau kurang dari 180 derajat seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk melakukan itu, kita memilih titik B aksen pada L di kanan Q, sehingga QB aksen akan kongruen dengan PQ. Segitiga QPB aksen, segitiga siku-siku sama kaki, sehingga QB aksen P paling besar, yaitu sudutnya 45 derajat. Jika kita memilih titik lain, yaitu titik B double aksen di kanan B aksen pada L, sehingga B aksen B double aksen kongruen dengan B aksen. Yang tadi ini ya, B aksen B double aksen kongruen dengan PB aksen. Maka segitiga PB aksen B double aksen adalah segitiga sama kaki dengan sudut puncak paling sedikitnya 135 derajat. Jadi sudut PB double aksen B aksen paling banyak 22,5 derajat. Dengan meneruskan proses ini, akhirnya kita akan sampai pada titik B, sehingga sudut PBQ kurang dari P. Dan kita mempunyai segitiga PBQ kurang dari P dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Jadi, pada bidang hiperbolik, semua segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, teorema 2.19. Nah, sebelumnya ada akibat 2.19
titik 18, yaitu semua segi 4 memiliki jumlah sudut yang kurang dari 360 derajat. Pada segitiga geometri Euclid mungkin kongruen atau sama, atau tidak ada satupun, tapi masuk geometri hiperbolik. Nah, selanjutnya, teorema 2.19 yang menyatakan bahwa segitiga yang sama adalah kongruen. Buktinya, dipunyai dua segitiga sama ABC dan A aksen, B aksen, C aksen. Kita asumsikan kedua segitiga tidak kongruen, yaitu sudut yang bersesuaian kongruen. Tapi, sisi yang bersesuaian tidak kongruen. Akibatnya, tidak ada pasangan sisi yang bersesuaian yang mungkin kongruen atau dengan postulat sudut sisi sudut segitiga akan kongruen. Jadi, salah satu segitiga harus memiliki dua sisi yang lebih panjang dari sisi dalam segitiga lainnya. Misalkan, AB lebih dari A aksen B aksen dan AC lebih dari A aksen C aksen. Ini berarti kita dapat menemukan titik D dan E pada masing-masing sisi AB dan AC. Sedemikian sehingga AD kongruen dengan A aksen, B aksen. Dan AE kongruen dengan A aksen, C aksen. Dapat dilihat pada gambar 2.15. Tadi di sini kita mempunyai segitiga A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen. Kita asumsikan bahwa kedua segitiga ini tidak kongruen, yaitu sudut yang bersesuaian kongruen, tapi sisi yang bersesuaian tidak kongruen. Akibatnya tidak ada pasangan sisi yang bersesuaian yang mungkin kongruen. Dengan postulat sudut sisi sudut segitiga akan kongruen. Lalu tadi kita memisalkan AB lebih besar dari A aksen, B aksen. Dan AC lebih besar dari A aksen, C aksen. Ini berarti kita dapat menemukan titik D dan E masing-masing sisi AB dan AC. Sedemikian sehingga AD akan kongruen dengan A aksen, B aksen, dan AE akan kongruen dengan A aksen, C aksen. Lalu, dengan sisi sudut segitiga, ADE akan kongruen dengan A aksen, B aksen, C aksen. Dan sudut yang bersesuaiannya adalah kongruen. Khususnya, sudut ADE akan kongruen dengan A aksen, B aksen, C aksen akan kongruen dengan ABC dan AED akan kongruen dengan A aksen, C aksen, B aksen akan kongruen dengan ACD. Hal ini berarti segi 4 DECB memiliki jumlah sudut 360 derajat. Ini bertentangan dengan akibat 218 dan segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tadi, akibat 2.18 menyatakan bahwa semua segi 4 memiliki jumlah sudut kurang dari 360 derajat. Nah, selanjutnya ada segi 4 Saccheri dan Lambert. Definisinya, sebuah segi 4 dengan sudut alasnya siku-siku dan alasnya kongruen disebut segi 4 Saccheri. Sisi yang berhadapan dengan alas adalah puncak
dan sudut yang terbentuk antara sisi dan puncak adalah sudut puncak. Dalam bidang Euklidean, tentu ini akan menjadi persegi panjang. Tetapi dengan akibat 2.18, tidak terdapat persegi panjang dalam bidang hiperbolis. Perhatikan bahwa sudut puncak dari segi 4 Saccheri merupakan kongruen dan lancip. Dan segmen yang tergabung dengan titik alas dan puncak pada segi 4 Saccheri tegak lurus terhadap keduanya. Fakta ini mudah untuk diperiksa dengan mempertimbangkan garis tegak lurus pada alas. M aksen dapat dilihat pada gambar 2.16 merupakan segi 4 Saccheri. M aksen adalah sudut puncak dari segi 4 Saccheri merupakan kongruen dan lancip. Dan segmen yang tergabung dengan titik tengah alas dan puncak pada segi 4 Saccheri tegak lurus terhadap keduanya. Dengan side angle side atau sisi sudut sisi. Segitiga M aksen D dan M aksen C adalah kongruen. Dan menurut SAS juga, segitiga MD ya, AMD dan BMC kongruen. Ini menunjukkan bahwa M adalah titik tengah dan tegak lurus terhadap sisi AB. Dan juga sudut DAM dan sudut CBM adalah kongruen. Selanjutnya ada teorema 2.20 yang menyatakan diberikan segi 4 ABCD dengan sudut siku-siku di C dan D, maka sisi AD lebih besar dari BC jika sudut ABC lebih dari BAD. Nah, gambarnya seperti berikut. 2.17 ini menggambarkan bahwa sisi yang lebih panjang berhadapan dengan sudut yang lebih besar. Ini ya. Akibatnya dari hal tersebut bahwa segmen yang menghubungkan titik tengah ke titik puncak dan alas segi 4 Saccheri lebih pendek daripada sisi-sisinya. Kita juga tahu bahwa segmen ini adalah satu-satunya segmen yang tegak lurus dengan alas dan puncak. Jika ada yang lain, maka kita memiliki persegi panjang. Lalu, kita menyatakan fakta dengan teorema 2.21, yaitu ruas yang menghubungkan titik tengah dari puncak dan alas sebuah segi 4 Saccheri lebih pendek dari sisi, dan merupakan ruas khusus yang tegak lurus untuk kedua puncak dan alas. Nah, akibatnya langsung dari hal tersebut bahwa ruas yang menghubungkan titik tengah dan ke titik puncak dan alas segi 4 Saccheri lebih pendek dari sisi-sisinya. Kita juga tahu bahwa ruas ini adalah satu-satunya ruas yang tegak lurus dengan alas dan puncak sisi, yaitu BC. Di sini sisi BC. Kita kembali lagi, ini sisi BC. Jika ada yang lain, maka kita akan memiliki persegi panjang. Kemudian, teorema 2.22 menyatakan bahwa jika garis L dan L aksen adalah garis berbeda yang sejajar, maka himpunan titik pada L yang berjarak sama dari L aksen memuat paling banyak 2 titik. Nah, sebelum ke buktinya, kita perhatikan bahwa jarak P dari L didefinisikan dengan cara biasa seperti panjang segmen PI, di mana Q adalah kaki yang tegak lurus dari P ke
L. Nah, sekarang kita ke bukti. Diberikan dua garis sejajar, L dan L aksen. Kita anggap bahwa titik A, B, C yang berbeda terletak pada L dan berjarak sama dari L aksen. Kita memisalkan juga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah kaki yang tegak lurus dari titik yang bersesuaian ke L aksen. Ini dapat dilihat ya dari gambar 2.18. A, B, B aksen, A aksen, dan B, C, C aksen, B aksen semuanya segi 4 saceri. Dan semua sudut puncaknya kongruen. Jadi, sudut A, B, B aksen, dan C, B, B aksen adalah sudut pelurus yang kongruen. Sehingga pernyataan itu benar. Tapi kita tahu itu lancip. Jadi, terdapat kontradiksi dan himpunan titik pada L yang berjarak sama dari L aksen memuat kurang dari 3 titik. Nah, sebelumnya kita tidak menjamin bahwa himpunan titik yang ada pada L berjarak sama dari L aksen, lebih dari satu elemen. Jika iya, ada beberapa hal yang kita ingin ketahui dari L dan L aksen. Nah, kita akan lanjutkan pada teorema 2.23 yang menyatakan bahwa jika L dan L aksen adalah garis yang berbeda yang sejajar, di mana ada dua titik A dan B di L berjarak sama pada L aksen, maka L dan L aksen memiliki segmen tegak lurus yang sama, yaitu segmen terpendek dari L ke L aksen. Untuk buktinya, misalkan A dan B berada pada L yang berjarak sama dari L aksen. Kemudian misalkan A aksen, B aksen, dan B aksen adalah kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen. Dapat dilihat pada gambar berikut ya. Adanya garis tegak lurus berdasarkan teorema 2.21 yang menyatakan bahwa segmen yang menghubungkan titik tengah dari puncak dan alas sebuah segi 4 saceri lebih pendek dari sisi dan merupakan segmen khusus yang tegak lurus untuk kedua puncak dan alas. Untuk menunjukkan bahwa garis tegak lurus merupakan jarak terpendek antara L dan L aksen, kita pilih sembarang titik C pada L. Di sini saya titik C-nya, dan kita misalkan C aksen menjadi kaki yang tegak lurus dari C ke L aksen. Jadi M aksen, C aksen, C adalah segi 4 Lambert. Dan dengan teorema 2.20 yang menyatakan bahwa diberikan segi 4 ABCD dengan sudut siku-siku di C dan D, maka sisi AD lebih dari BC jika sudut ABC-nya lebih dari BAD. Maka sisi C aksen lebih besar dari M aksen. Nah, teorema selanjutnya yaitu menyatakan bahwa jika garis L dan L aksen memiliki segmen garis tegak lurus persekutuan M aksen dengan M pada L dan M aksen di L aksen, maka L sejajar dengan L aksen. M aksen adalah satu-satunya segmen garis tegak lurus terhadap kedua L dan L aksen. Jika A dan B terletak pada L sedemikian sehingga M adalah titik tengah segmen AB, maka A dan B berjarak sama dari L aksen.
Nah, untuk buktinya kita tahu bahwa L dan L aksen memiliki garis tegak persekutuan yang yaitu M aksen. Maka L dan L aksen berdasarkan teorema 2.21 yang menyatakan segmen yang menghubungkan titik tengah dari puncak dan alas sebuah segi 4 Saccheri lebih pendek dari sisi, dan sebuah segmen khusus yang tegak lurus untuk puncak dan sisi. Kita juga tahu aksen itu tunggal, karena jika tidak, kita akan memiliki persegi panjang. Nah, kita akan menunjukkan bahwa A dan B berjarak sama dengan L aksen seperti gambar berikut ya, gambar 2.20. Dengan side angle side atau dengan sudut sisi, segitiga AM aksen dan BM aksen adalah kongruen. Dan oleh AAS, angle side, segitiga A aksen, M aksen, dan B aksen, M aksen adalah kongruen. Jadi, segmen A aksen dan B aksen adalah kongruen. Nah, selanjutnya, teorema 2.25 diberikan garis L dan L aksen memiliki garis tegak lurus persekutuan M aksen jika titik A dan B berada di L, sedemikian sehingga MB lebih besar MA. Maka A lebih dekat dengan L aksen daripada B. Untuk buktinya, kita diberikan situasi yang dinyatakan pada teorema ini. Jika A antara M dan B, misalkan A aksen, ini A antara M dan B, misalkan A aksen dan B aksen menjadi kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen, dan pertimbangkan segi 4 Saccheri A, B aksen, A aksen. Pada gambar 2.21, kita tahu bahwa sudut M, A aksen, dan A, B aksen adalah lancip. Jadi, A aksen AB adalah tumpul. Dan karena itu lebih besar dari A, B aksen. Dengan teorema 2.22 yang tadi sudah dijelaskan yang menyatakan bahwa jika garis L dan L aksen adalah garis yang berbeda sejajar, maka himpunan titik pada L yang berjarak sama dari L aksen mempunyai paling banyak 2 titik. Di sini sisi B aksen akan lebih besar dari A aksen. Dan B lebih jauh dari L aksen daripada A. Jika M adalah antara A dan B, maka ada titik tunggal C pada segmen MB, sedemikian sehingga M adalah titik tengah antara segmen AC. Misalkan kita di sini C aksen menjadi kaki tegak lurus dari C ke L aksen, kita terapkan teorema 2.22 untuk segi 4C, B aksen, C aksen, dan fakta bahwa C aksen akan kongruen dengan A aksen, dan kita memiliki teorema.
Nah, untuk gambarnya itu seperti di teorema 2.22. Jadi, dua garis saling tegak lurus yang berlawanan di kedua arah. Kita definisikan garis seperti itu menjadi dua garis yang memiliki sebuah garis tegak lurus persekutuan dikatakan saling sejajar, divergen atau divergently parallel. Nah, hal ini juga biasanya berlaku untuk garis yang disebut ultra paralel atau super paralel. Nah, sebuah gambar intuitif garis ultra paralel ditunjukkan pada gambar 2.22, yaitu digambarkan sebagai berikut. Gambar garis sejajar yang divergen. Oke, selanjutnya teorema 2.26 dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Mudafar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya kelompok 5 yang akan membahas geometri hiperbolik. Nama saya Ahmad Mudafar. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan dua garis sejajar pada geometri hiperbolik. Oke, di sini ada teorema 2.26. Jika dua garis dipotong oleh garis melintang atau garis transversal, sehingga dua sudut dalam berseberangan kongruen, maka garisnya adalah sejajar. Ini teorema 2.26. Nah, kaitannya dengan teorema selanjutnya. Buktinya jadi satu gitu. Untuk teorema 2.27 diberikan sebuah garis L dan sebuah titik P yang tidak berada pada garis L. Dengan Q tegak lurus dari P ke L, maka ada dua sinar unik PX dan PX aksen pada sisi berlawanan dari PQ yang tidak bertemu di L dan memiliki sinar PY yang bertemu di L, garis L. Ya, jika PY berada di antara PX dan PX aksen, selain itu, sudut Q PX dan Q PX aksen itu adalah kongruen. Oke, buktinya. Oke, pertama, diberikan garis L dan P tidak pada L. Titik P tidak pada L. Dengan titik Q tegak lurus dari P ke L. Nah, misalkan M adalah garis tegak lurus terhadap PQ pada titik P, garis M sejajar dengan L, dan sigma merupakan sebuah titik pada M di sebelah kiri P. Ya, perhatikan segmen SQ. Nanti di gambar 2. Misalkan poin pada garis SQ sedemikian rupa sehingga sinar PT memenuhi L dan sigma aksen komplement dari sigma, kita bisa lihat bahwa jika T pada SQ adalah bagian dari sigma, kemudian semua segmen TQ di sigma. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan gambarnya. Nah, jelas S adalah bagian dari sigma aksen. Jadi, sigma aksen itu tidak kosong, ya. Sigma di sini, sigma aksen sini. Jadi harus ada titik X yang unik pada segmen SQ. Harus ada titik unik. Selanjutnya, sehingga semua titik di XQ termasuk segmen terbuka milik S. Dan semua titik pada segmen terbuka XS ke sigma aksen PX adalah sinar yang kita cari, ya. Ini nanti yang merupakan sinar unik tersebut. Oke, selanjutnya mudah untuk menunjukkan bahwa PX tidak bertemu di L, ya.
Ini menggunakan teorema sebelumnya. Kemudian misalkan PX tidak bertemu di L, garis L di A, ya. Misalkan PX tidak bertemu L di A, maka kita dapat memilih titik B pada L sedemikian sehingga A berada antara B dan Q. Dan sinar PB bertemu di garis L. Namun memotong bagian XS yang terbuka. Dengan kontradiksi yang kita ketahui tentang X di gambar 2.24, jadi PX tidak bisa bertemu pada garis L. Oke, kita bisa menemukan X aksen di sebelah kanan PQ dengan cara yang sama. Dan semua yang masih ada ditunjukkan bahwa sudut QPX dan sudut QPX aksen, ya, kita menemukan di sini ada X aksen, QPX aksen itu kongruen, ya. Asumsikan bahwa mereka tidak kongruen dan sudut QPX lebih besar dari QPX aksen, ya. Kemudian pilihlah Y di sisi yang sama dengan PQ seperti X sedemikian rupa sehingga sudut QPY itu kongruen dengan QPX aksen. Ya. PY akan memotong garis L di A. Ya, PY akan memotong garis L di A. Ada titik unik A aksen pada L sedemikian sehingga Q adalah titik tengah segmen dari A aksen. Dengan teorema set angel set, segitiga PAQ kongruen dengan PAQ aksen. Ya, PA aksen Q dan sudut A aksen PQ, A aksen PQ, ya, PQ itu kongruen dengan APQ, sudut APQ kongruen dengan X aksen PX aksen, ya. Dan A aksen terletak pada PX aksen. Ini merupakan kontradiksi, ya. Jadi sudut QPX dan QPX aksen haruslah kongruen. Mohon maaf, ini harusnya tidak ada, ya. Jadi QPX kongruen dengan QPX aksen. Oke. Oke, selanjutnya ada definisi. Diberikan garis L dan titik P yang tidak berada di garis L, sinar PX dan PX aksen memiliki sinar PY yang bertemu di garis L. Jika PY berada di antara PX dan PX aksen yang disebut sinar paralel yang membatasi P ke L, dan garis yang mengandung sinar PX dan PX aksen disebut pembatas garis sejajar atau hanya membatasi garis sejajar. Oke. Nah, garis-garis ini terkadang disebut asimptotik sejajar. Kami akan menyatakan beberapa fakta yang cukup intuitif di sini tentang membatasi kesejajaran tanpa bukti. Pertama, membatasi paralelisme bersifat simetris, yaitu jika garis L membatasi garis sejajar dari P ke baris M dan titik Q ada di M, maka M adalah pembatas garis sejajar dari Q ke L pada persamaan yang memiliki arah sama. Kedua, membatasi paralelisme adalah transitif. Jika titik P, Q, dan R terletak pada garis L, M, dan N masing-masing, dan L membatasi paralel dari P ke M, dan M membatasi paralel dari Q ke N ke arah yang sama, maka L adalah paralel pembatas dari P ke N ke arah itu. Ketiga, jika
jika garis L membatasi paralel dari P ke M dan titik Q juga ada di L, maka L sejajar yang membatasi Q ke M ke arah yang sama. Oke, definisi. Diberikan garis L, titik P tidak berada pada L, dan Q tegak lurus dari P ke L, ukuran sudut yang terbentuk dengan membatasi sinar paralel dari P ke L, dan segmen PQ disebut sudut paralelisme yang terkait dengan panjang D pada Q, dan dilambangkan dengan, ini mirip P sebenarnya, atau produk D, gambar 2.26. Nah, ini gambarnya. Nah, perhatikan bahwa PD ya adalah fungsi dari D saja ya. Fungsi dari D saja. Jadi untuk setiap titik pada jarak tertentu D dari garis apapun, sudut paralelisme sama. Sama juga ya. Kemudian fungsi produk D adalah sudut lancip D untuk semua yang mendekati 90 derajat sebagai D mendekati 0 dan mendekati 0 derajat D mendekati tak hingga. Ini tidak jelas kebenarannya dan kita akan membuktikannya pada bab selanjutnya ya, saat kita menurunkan formula untuk fungsi produk D. Ya, ini intuitif dan benar bahwa sebuah titik pada saya bergerak sepanjang saya ke arah lurus, jaraknya dari M menjadi lebih kecil. Dan saat bergerak ke arah lain, jaraknya memanjang. Jadi membatasi kesejajaran mendekati satu sama lain dalam satu arah, menyimpang di sisi lain. Ini membedakan mereka dari paralel yang berbeda. Kita bisa menunjukkan pendekatan asimptotik satu sama lain menyimpang ke tak terhingga. Oke. Nah, ini misalkan kita memiliki garis L dan M. Garis L dan garis M yang membatasi sejajar satu sama lain ke kanan. Ya, ke kanan. Nah, pilih titik A pada L. Titik A pada L dan biarkan Q tegak lurus dari A ke M. Ya, Q tegak lurus A ke M ya. Kita dapat memilih titik R pada segmen AQ sedemikian rupa sehingga segmen QR memiliki panjang kurang dari AQ. Ya. Kemudian misalkan garis N adalah pembatas kesejajaran dari R ke M ke kiri. Ada garis N. Ya. Nah, ini membatasi di sebelah kiri. Nah, sejak N tidak dapat bertemu dengan M, garis M, dan tidak bisa membatasi kesejajaran M ke kanan, atau N sama dengan M. N akan bertemu L pada titik S. Ya. N ketemu dengan L di titik S. Nah, misalkan T tegak lurus dari S ke M. T itu tegak lurus dari ini, S ke M. Dan pilih Q aksen pada M, bahwa T adalah titik tengah segmen Q aksen. T itu titik tengah dari Q aksen. Dengan postulat SAS, Z angel Z, segitiga STQ dan STQ aksen, ya, STQ aksen kongruen, dan SQ kongruen dengan SQ aksen yang tegak lurus dengan M di Q aksen akan memotong L di R aksen. Dengan pengurangan sudut dan segitiga kongruen, kita melihat Q aksen R aksen kongruen dengan QR yang kecil. Oke, sebuah argumen simetris memilih R pada garis AQ, ya, R pada garis AQ sedemikian rupa sehingga A berada antara Q dan R. Ya, akan memberi kita Q aksen R aksen yang berubah besar. Jadi pembatas kesejajaran sama asimptotik dengan arah paralelisme dan menyimpang tanpa terikat di sisi lain. Juga karena R dipilih di sebuah jarak dari M, ada titik P pada kedua jalur sedemikian rupa sehingga jaraknya dari P ke baris lainnya adalah D.
Jadi menimbulkan sebuah teorema ya ini. Membatasi kesejajaran yang satu dengan lain pada jarak dari kesejajaran, menyimpang tanpa batas di sisi lain, dan jarak dari satu ke yang lain bernilai positif. Oke, ini tadi merupakan bukti dari 2.28. Oke, selanjutnya sebuah definisi. Nah, sebuah segitiga yang mempunyai satu atau lebih titik sudut tak terhingga, sebuah titik ideal adalah segitiga asimtot. Pertama ada tunggal, ganda, dan triple. Segitiga asimtot berturut-turut mempunyai 1, 2, dan 3 titik sudut tak terhingga. Nah, ini merupakan contoh segitiga dengan asimtot tunggal, ini asimtot ganda, dan ini asimtot triple. Oke, lanjut. Nah, teorema 2.29. Jika diberikan dua segitiga asimtot sedemikian hingga sudut-sudut tak nolnya berpasangan sama besar, maka sisi terhingganya sama panjang. Ya, buktikan. Andaikan kita diberi AB, sigma, dan PQ omega, keduanya segitiga asimtot sehingga pasangan sudut AB sigma dan PQ omega dan BA sigma dan QP omega sama besar. Nanti bisa dilihat di gambar 2.29. Misalkan A aksen dan P aksen, kaki-kaki tegak lurus berturut-turut dari A dan P ke B sigma dan Q omega. Andaikan ruas garis AB lebih besar dari PQ, maka A aksen lebih dari PP aksen. Ya, misalkan C pada ruas garis AB sedemikian hingga BC sama dengan PQ, dan misalkan C aksen kaki tegak lurus dari C ke B aksen, ke B sigma, karena postulat side S sudut-sudut sisi, ya, angle side, maka CC aksen sama dengan PP aksen dan kurang dari AA aksen. Oke, ini menunjukkan ini merupakan asimtot tunggal di sigma, di sini asimtot tunggal di Q. Dari penjelasan tersebut. Oke, karena A aksen lebih dari PP aksen dan karena A sigma asimtot dengan B sigma, kita dapat mencari titik tunggal D di A sigma sedemikian hingga PP aksen itu sama dengan D aksen, di mana D aksen adalah kaki tegak lurus dari D ke B sigma, gambar tadi. Ya, sudut D sigma sama dengan P omega dengan memilih titik E pada sinar DB sedemikian sehingga D aksen E sama dengan P aksen Q. Kita dapatkan segitiga D aksen E kongruen dengan P aksen Q. Dan sudut D aksen ini akan kongruen. Maaf, ini tidak kebaca. Ya, D aksen kongruen dengan P aksen kongruen dengan AD aksen. B-nya ini mohon maaf hilang ya. AB sejajar dengan DE menurut teorema 2.1 dan ADEB adalah ADEB adalah segi 4 dengan jumlah sudut 360 derajat. Ini kontradiksi dengan akibat 2.18. Jadi AB itu sama dengan PQ. Oke, selanjutnya ada teorema 2.30 tentang garis tertutup. Garis tertutup, the length of enclosure, diberikan dua garis berpotongan
terdapat sebuah garis ketiga yang sejajar terbatas ke masing-masing garis yang diberikan dengan arah berlawanan. Oke, kita buktikan dipunyai garis L dan M berpotongan di titik O. Perhatikan salah satu dari 4 sudut yang dibentuk oleh garis tersebut. Misalkan titik ideal pada akhir garis L dan M berturut-turut adalah sigma dan omega. Pilih titik A dan B berturut-turut pada O sigma dan O omega. Sedemikian sehingga OA itu akan kongruen dengan OB. Ya. Gambar ruas garis AB dan sejajar terbatas dari A ke M, A omega, dan dari B ke L, garis L, B sigma. Garis ini akan berpotongan pada titik C. Kemudian gambar garis bagi sudut N dan P dari sudut-sudut sigma A omega dan sigma B omega. Ini memotong B sigma dan A omega berturut-turut pada F dan G. Juga misalkan titik D pada sinar AF sedemikian hingga F di antara A dan D. Oke. Nah, kita dapat melihat bahwa sudut OAC dan OBC sama besar. Dan begitu juga sudut sigma AC itu kongruen dengan omega BC. Dan kita punya sigma AF itu kongruen dengan FAC, kongruen dengan CBG, dan kongruen dengan BG omega. Ya, kita akan menunjukkan bahwa N dan P ultra sejajar. Dan kita dapat melihat bahwa saling tegak lurus ini sejajar dengan kedua garis L dan M. Oke, pertama, andaikan bahwa sinar AF dan BG berpotongan di H. Jika demikian, maka sudut BAH dan ABG sama besar. Dengan pengurangan sudut dan AH kongruen dengan BH, dengan kekongruenan H sama jaraknya dari A omega dan B omega. Jadi jika kita menggambar sinar H omega, maka sudut AH omega kongruen dengan BH omega, yang mana tidak bisa dilakukan. Jadi sinar AF dan BG tidak berpotongan. Karena sudut AF sigma ditambah dengan FA sigma kurang dari 180 dengan pengurangan GBF ditambah BFD kurang dari 180. Jadi sinar FA dan GB tidak dapat berpotongan dan garis N dan P tidak berpotongan. Oke, ini gambarnya tadi, penjelasan dari tadi. Ada ini AB, ada garis M, garis L berpotongan di O. Ini sama sehingga terbukti. Nah, sekarang kita mengasumsikan bahwa N dan P sejajar terbatas dari gambar tadi ya. Karena sudut DFB ditambah FBG kurang dari 180 derajat, kita tahu bahwa N dan P harus sejajar terbatas dengan arah sinar AF dan berpotongan di titik ideal gamma. Dengan menerapkan teorema 2.3.1 ke segitiga asimtot tunggal FA sigma dan FB gamma, kita dapat melihat FA akan kongruen dengan FB dan sudut BAF kongruen dengan ABF, di mana ini tidak mungkin. Jadi N dan P tidak sejajar terbatas dan hanya tinggal kasus bahwa N dan P ultra sejajar dan saling tegak lurus. Misalkan garis tegak lurus ini memotong N memotong garis N di titik N dan P di titik P. Ini gambar selanjutnya ya. ABPN adalah segi 4 saseri. Jadi AN itu kongruen dengan BP. Andaikan NP tidak sejajar terbatas ke M,
dan gambar N omega dan P omega, mempertimbangkan bahwa N dan P sama jaraknya berturut-turut dari A omega dan B omega dengan ketegak lurusan dan menggunakan sudut-sudut sisi atau angle side, sudut A N omega dan B P omega sama besar. Tetapi ini memberitahu kita bahwa segitiga NP omega mempunyai satu sudut luar sama dengan sudut dalam berseberangan. Ya, ini kontradiksi dengan teorema 2.4. Jadi sinar NP sejajar terbatas ke M. Dan dengan alasannya sama juga ke L. Dan garis NP sejajar terbatas ke kedua garis berpotongan L dan M. Di sini tentu saja 3 garis lainnya untuk masing-masing sudut yang dibentuk oleh garis L dan garis M, ya. Jadi NP itu sejajar terbatas ke M dan juga ke L, ya. Nah, ini NP sejajar dengan L dan M, sejajar terbatas. Oke. Oke, selanjutnya yang di sini tentang lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga. Pertama, ada sebuah definisi dipunyai sudut ABC, garis yang melalui sudut dalam dan sejajar terbatas ke kedua sinar BA dan BC adalah garis tertutup, the line of enclosure dari sudut ABC. Dan teorema di dalam segitiga sebarang dapat dilukis sebuah lingkaran yang menyinggung di ketiga sisinya. Kemudian teorema 2.32 dipunyai segitiga sebarang, garis sumbu ketiga sisinya memotong di titik yang sama, saling terbatas sejajar atau sejajar divergen, dan memberikan garis tegak lurus persekutuan. Oke, lanjut. Nah, bukti misalkan kita punya segitiga ABC dengan L dan M garis sumbu dengan ruas garis AB dan BC. Kasus pertama, andaikan L berpotongan dengan M di O. Ini pada gambar nanti akan ditampilkan. Gambar 2.32, kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu AC melalui O. Karena sudut sisi, kita dapat melihat bahwa OA, BO, dan CO semua sama panjang. Jadi, segitiga AOC sama kaki. Jadi, garis tegak lurus dari O ke AC akan membagi AC dengan HL sama. Dan kenyataan bahwa garis sumbu dari AC tunggal, yaitu melalui O. Oke, ini ada segitiga ABC, garis L. Ini sejajar dengan M, bertemu di O. Ini sama. Oke. Ini yang pertama. Selanjutnya kasus 2. Misalkan L dan M sejajar divergen dengan garis tegak lurus persekutuan P. Nanti akan tunjukkan gambarnya. Kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu dari AC tegak lurus juga ke P. Tarik tegak lurus A aksen, B aksen, dan C aksen dari A, B, dan C ke P. Dan misalkan L memotong AB dan P berturut-turut di L dan L aksen. Dan M memotong BC dan P berturut-turut di M dan M aksen. Sekarang karena sisi sudut sisi, ya, set angle side, segitiga AL aksen L dan BL aksen L kongruen. Jadi ruas garis AL aksen sama dengan BL aksen dan sudut AL aksen L sama dengan atau kongruen dengan BL
L aksen L. Dengan pengurangan sudut, kita punya sudut AL aksen A aksen sama dengan BL aksen B aksen. Dan karena sudut-sudut sisi, angle side, segitiga AL aksen A aksen kongruen dengan BL aksen B aksen. Ini memberi kita A aksen sama dengan B aksen. Dan dengan alasan yang sama, BB aksen akan sama dengan CC aksen. Dan ACC aksen A aksen adalah segitiga Sacheri. Dengan ruang garis yang menghubungkan pertengahan A aksen C aksen dan AC tegak lurus pada keduanya, dan oleh karenanya garis sumbu dari AC tegak lurus ke P, ya. Ini garis sumbu dari sisi AC tegak lurus ke P. Nah, tegak lurus dengan AC. Ini ya, bisa dilihat pada gambar. Ini pasangan garis yang tegak lurus dan sejajar dengan sisi segitiga. Ini segitiganya dapat dilihat. Oke. Nah, sekarang yang kasus 3. Kasus ini sepele. Jika L dan M sejajar terbatas, ya, L dan M sejajar terbatas, garis sumbu AC menjadi apa saja selain daripada garis sejajar terbatas keduanya dan bertentangan dengan salah satu dari kedua kasus pertama. Dan kita telah membuktikan teorema ini, ya. Kita akan melihat lagi sifat-sifat segitiga dan lingkaran pada geometri hiperbolik. Sebelum kita melakukannya, namun kita akan memperkenalkan beberapa model geometri hiperbolik yang telah kita pelajari secara abstrak sejauh ini. Model ini akan memungkinkan kita untuk memvisualisasi sifat-sifat non-Euclidean geometri jauh lebih jelas. Oke. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mungkin masih banyak kekurangan atau ketidakpahaman kami. Kami dari kelompok 5 mohon maaf. Sekian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut gitu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.